Baiklah, setelah kita melakukan kontrak kerja, kontrak belajar, ya. Sekarang kita langsung masuk ke paparan RPS, yaitu rancangan pembelajaran semester. Nah, karena kita di sini pembelajarannya adalah mata kuliah algoritma dan struktur data dengan kode mata kuliah SIKK 020206. Di sini merupakan mata kuliah wajib. Bobot SKS adalah 3 semester. Metode pembelajaran di sini kita menggunakan metode pemecahan kasus, case method, dan metode pembelajaran berbasis project. Ya, berarti ada keluarannya nanti. Langsung ke bawah saja. Mata kuliah. CPMK mata kuliah yaitu mampu memahami dan menerapkan konsep struktur data dengan benar di bidang teknologi informasi secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. CPNL Prodi yang ditetapkan pada mata kuliah ini yang pertama adalah S9, yaitu sikap, ya. S ini adalah sikap. Sikapnya yang dituju atau yang akan kita capai yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, di sini keahlian mandirinya yaitu bagaimana kita melakukan sikap kerja atau proses kalian belajar sikapnya, ya, dalam algoritma dan struktur data ini. Pencapaian ini ada dua, ada pencapaian 1 dan pencapaian 2. Pencapaian 1 yaitu menjelaskan konsep-konsep matematika untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika. Nah, jadi konsep-konsep matematika itu akan dijelaskan secara logika. Terus yang kedua, menjelaskan konsep dan teori dasar logika dan struktur diskrit untuk mendukung permodelan dan penganalisaan masalah. Untuk pencapaian umum, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bidang tanggung jawab. Nah, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Terus di sini yang khususnya, ya, yaitu menerapkan berbagai jenis algoritma termasuk struktur data dan kompleksitas berbagai algoritma. Yang berbagai algoritma yang nanti akan kita pelajari di struktur data ini. Membuat algoritma yang efisien untuk menyelesaikan sebuah persoalan tertentu yang diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Memahami dan menerapkan berbagai paradigma program. Terus selanjutnya merancang, mengimplementasikan, menguji dan mendebug sebuah program sederhana. Lanjut. Pencapaian pembelajaran mata kuliah ini diambil langsung dari CPL Prodi, ya. Jadi sama aja yang di sini.
Nah, seterusnya kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar. Pada CPL 1, sub CPL 1 yaitu mampu menjelaskan konsep data dan struktur data di bidang teknologi informasi. Sub CPL kedua mampu mengaplikasikan struktur data array dalam bahasa pemrograman di bidang teknologi informasi. Sub CPML ketiga mampu menjelaskan konsep struktur data, linked list, dan pointer di bidang teknologi informasi. Yang keempat, mampu menjelaskan struktur data stack di bidang teknologi informasi. Sub CPML yang kelima mampu membandingkan jenis struktur data array, stack, dan multi-stack array pada bidang teknologi informasi. Mampu menjelaskan struktur data query di bidang teknologi informasi. CPL yang ketujuh mampu mengidentitas jenis struktur data di bidang teknologi informasi. Terus sub CPML ke-8 mampu menjelaskan struktur data di bidang teknologi informasi. Bukan struktur data di sini. Saya ulangi, mampu menjelaskan struktur tree di bidang teknologi informasi. Sub CPML yang ke-9 mampu menjelaskan struktur data binary tree di bidang teknologi informasi. Yang ke-10 mampu mengimplementasikan struktur data searching ke dalam bahasa pemrograman di bidang teknologi informasi pada saat melakukan perancangan program dengan bahasa pemrograman. Yang ke-11 mampu mengimplementasikan struktur data searching ke dalam bahasa pemrograman di bidang teknologi informasi pada saat melakukan perancangan program dengan bahasa pemrograman. Mampu menjelaskan struktur data graph di bidang teknologi informasi. Graph ya, bukan graph. Terus mampu menjelaskan struktur data matrik, menyajikan graph di bidang teknologi informasi. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah struktur data ini memberikan pembahasan dan penguasaan kepada mahasiswa mengenai penyusunan data pada memori komputer atau pada media penyimpanan seperti hard disk dan lain sebagainya dengan menyusun data yang terbaik. Maka problem yang menyelesaikan problem yang kompleks yang mempunyai operator-operator penting untuk memanipulasi data seperti pemasukan, pencarian, pengurutan, penghapusan data dapat dieksekusi dengan sumber data yang lebih kecil, memori yang lebih kecil, dan waktu eksekusi yang lebih cepat. Nah, ini tujuan atau yang akan dipelajari ya di ini singkatan ya. Deskripsi dari kesimpulan dari mata kuliah ini atau abstraknya.
Nah, pada pertemuan pertama, nah di sini pada pertemuan pertama biasanya kita mengenalkan diri, saya mengenalkan diri, selanjutnya kontrak kerja tadi. Setelah itu baru pemaparan pendahuluan dari struktur data. Yang kedua nanti akan kita bahas yaitu pembelajaran array, baik array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Terus linked list, ya. Pertemuan keempat, di sini Bapak akan melakukan kuesioner untuk mengecek berapa pemahaman kalian dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Pertemuan kelima yaitu stack. Pertemuan keenam multi-stack array. Selanjutnya query. Nah, ya ini ya, ini adalah antrian. Selanjutnya adalah uji UTS. Nah, UTS. UTS ini nanti menyakup pembelajaran dari materi pertama sampai dengan materi ke-7 atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah itu masuk ke pertemuan ke-9. Kita membahas tentang tree. Yang ke-10 adalah kunjungan pohon atau binary tree. Terus sorting. Pertemuan ke-12 adalah searching. Nah, pertemuan ke-13 Bapak akan melakukan quiz lagi untuk mengecek pemahaman kalian dari tree, binary tree, sorting, dan searching. Selanjutnya graph, ya. Terus matrik penyajian graph. Pertemuan ke-16 yaitu ujian UAS. Ujian UAS ini menyangkup semua yang telah Bapak sampaikan dari materi yang telah Bapak ajarkan. Sumber referensi. Di sini ada beberapa sumber referensi, ada referensi umum dan referensi pendukung. Untuk referensi umum itu ada 6 dan referensi pendukung itu ada 5. Ada banyak ya. Nanti kamu bisa lihat. Media pembelajaran. Untuk media pembelajaran untuk perangkat lunak, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15 bentuk PowerPoint. Nah, pertama PowerPoint, kedua bisa menggunakan Zoom softwarenya, kemudian software bahasa pemrograman. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Perangkat keras. Perangkat keras yang mungkin nanti Bapak akan gunakan yaitu laptop kalian ataupun PC. PC ini kalau kita nanti ada di lab. Kenapa Bapak menggunakan laptop juga? Dikarenakan takutnya ada beberapa kendala di lab yang nanti akan terjadi, kita nggak tahu. Karena terlalu banyaknya penggunaan ya dari semester 1 sampai semester selanjutnya atau semester genap yang lainnya,
semester ganjil-ganjil yang lainnya yang menggunakan lab terlalu banyak ya. Ya mungkin aja nanti 1-2 yang berkendala. Nah, untuk itu Bapak menyarankan kalian menggunakan laptop kalau ada. Terus whiteboard. Ini seandainya nanti pada PPT atau PowerPoint Bapak atau suatu penjelasan-penjelasan yang tidak mungkin Bapak tampilkan di layar, mungkin Bapak akan menggunakan whiteboard ini. Nah, dibantu dengan LCD ya, LCD atau proyektor yang menampilkannya untuk menampilkan PPT dan yang lainnya software. Kemudian modul dan makalah. Nanti Bapak akan men-share untuk modul pembelajaran yang akan kita pelajari. Lanjut, langkah-langkah atau rancangan kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. Nah, tadi sudah dijelaskan pada setiap pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 itu sudah Bapak uraikan. Nah, di sini penguraiannya lebih spesifik lagi. Ya, pada pertemuan ke-1 ini kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Nah, ini sub CPMK-nya tadi ya. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar dan struktur data di bidang teknologi informasi. Ini sudah ada tadi sudah dijelaskan. Ya. Ini semuanya sama. Terus indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini yaitu ketepatan menjelaskan konsep data dan struktur data di bidang teknologi informasi. Ini penilaian indeks ya, indikatornya. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan perbedaan antara tipe data di bidang teknologi informasi. Ini maklum mata Bapak suka ini sakit, jadi kadang Bapak ini susah membacanya. Terus kriteria dari penilaian. Ya. Yang pertama, pendekatan penilaian analisis kasus dan struktur data di bidang teknologi informasi. Pendekatan penilaian merangkum ringkasan. Nah, selanjutnya teknik penilaian itu ada beberapa tes ya. Nah, di sini bentuk pembelajaran, pemodelan pembelajaran. Nah, di sini ada 2, yaitu luring. Nah, di luring ini nanti kita akan menggunakan pembelajaran dengan metode pembelajaran kasus dan tugas-tugas lain-lainnya. Nah, untuk daring ini bisa daring, bisa luring ya. Tergantung nanti kondisi saat pembelajaran. Penugasan algoritma khusus tentang data dan struktur data melalui konversi tipe data dan sebagainya. Nah, adapun materinya tadi sudah dipaparkan, yaitu pengenalan dasar dari struktur data, baik itu data, tipe data, dan lain-lain.
yang mencakup dari pengertian dasar atau pendahuluan dari struktur data itu tersebut. Ya. Untuk pertemuan kedua juga sama, ada sub, CPMK, indikator, kriteria, dan sebagainya. Ketiga sama, keempat juga sama. Nanti kamu akan lihat sendiri ya. Nanti RPS ini nanti akan Bapak share untuk kalian lebih mudah memahami, dan nanti sebelum pembelajaran kamu juga bisa mempelajarinya terlebih dahulu, mencari-cari ya materinya di berbagai media ataupun perpustakaan, buku, website, dan lain sebagainya. Ini tujuannya seperti itu. Ini jadi di sini Bapak tidak mengulas dengan full ya, hanya inti-intinya saja, karena kalau Bapak terlalu menjelaskan dengan full, nanti takutnya untuk bagian pembahasan dari pendahuluan struktur data nanti itu akan tidak tercapai. Pada tahapan ini, yaitu perancangan evaluasi. Dalam perancangan evaluasi ini dilihat dari absensi, yaitu sebesar bobotnya adalah 15%. Kemudian aktivitas partisipasi yang akan digunakan dalam kelompok, yaitu sebesar 8%. Terus tugas mandiri sebesar 6%. Dalam kuis itu juga 6%. Terus pada UAS itu 30%, dan pada UTS itu 30%, pada UAS itu 35%. Jumlahnya menjadi 100%.